tips gimana cara kita menjadikan hati kita lebih tangguh. Analoginya tadi kayak badan kita ya. Ada orang kan kalau naik motor sedikit pulang-pulang minum antangin ya. Kenapa baru naik motor sebentar udah cari tolak angin? Karena gampang masuk angin. Berarti dia lagi kurang fit. Ada orang baru jalan sebentar udah capek. Ada orang yang lari sampai berkilo-kilo biasa-biasa aja. Kadang kita baru ditolak sekali udah pundung kan. Ada orang yang ditolak berkali-kali terus saja dia mencoba kan ya. Nah, apa yang menjadikan kita gampang sakit? Karena fisik kita lagi lemah. Apa yang membedakan dengan teman kita yang jalan bareng tapi dia nggak sakit? Karena fisiknya lebih sehat, sering olahraga segala macam. Gitu juga dengan hati. Ada masalah yang sama dihadapi oleh dua orang yang berbeda. Yang satu baper, yang satu tough, bahkan bisa survive. Padahal masalahnya sama, sama-sama habis diputusin. Yang pertama habis diputusin bunuh diri, nggak mati pula kan itu. Jadi bunuh diri yang gagal gitu. Karena bunuh diri yang sukses nggak bisa dirayain. Yang kedua diputusin, dia masih bisa survive, bahkan habis diputusin dihalalin. Besoknya kemarin diputusin, hari ini dihalalin. Kenapa ada dua respon yang berbeda? Karena hatinya berbeda. Yang satu lemah, fragile, gampang retak, gampang pecah. Yang satu lagi hatinya tough, lebih kuat. Dan kekuatan hati itu akan menentukan bahagia dan susahnya kehidupan kita. Dan kekuatan hati itu tergantung dengan nutrisi yang tadi Teh Hanin sampaikan. Apakah kita ngasih hanya junk food yang kita kira udah ngenyangin tapi nggak sehat? Atau kita benar-benar ngasih real food yang kadang memang nggak sesensasi junk food. Karena orang yang nggak senang makan sayur, kadang makan sayur kan nggak terlalu nikmat ya. Sedangkan yang makan makanan junk food, yang keripik-keripikan yang nggak terlalu sehat, kadang buat dia lebih seru gitu. Ya zikrullah itu kadang emang nggak seru bagi kita yang saya lah yang mungkin masih belajar, tapi emang harus dipaksain. Kayak kita maksain anak, bagi yang udah punya, tetap ada catatan. Maksain anak kita buat makan sayur kan dipaksain banget tuh. Sampai sayur dibikin ada gambar boneka, sayur jadi bintang, jadi apa, jadi hewan gitu. Kenapa? Biar dia mau makan sayur, dan kita juga maksain diri untuk memberi real food hati dengan zikir, dengan tilawah dan seterusnya. Ini akan buat hati kita kuat. Dan kalau hati kita kuat, begitu ada sedikit badai atau angin-anginan dalam hidup, gak gampang masuk angin hatinya Teh. Kalau saya nambahin sedikit tips, sebelum teman-teman datang melamar, banyak-banyak zikir kepada Allah. Karena kalau ditolak, akan kuat menerima kenyataan. Jangan melamar dalam keadaan hati lagi lalai. Itu ditolak benar-benar pulangnya itu gak ke rumah. Paling mending ke rumah sakit, paling mending. Kalau pulangnya innalillah kan kasihan ya. Nah makanya sebelum ditolak mending zikrullah. Begitu calon mertua mau ngomong kita langsung astagfirullah la ilaha illallah ilaha illallah. Pas dia bilang maaf biarkan si mbaknya menyelesaikan sekolah dulu. Innalillah astagfirullah innalillah astagfirullah. Kuatin aja zikir karena makin kita hatinya kuat menerima kenyataan yang kadang-kadang memang gak menyenangkan. Kalau udah terlanjur kenyataannya nggak sesuai harapan kita, ya udah kuatin lagi dengan zikir lagi terus saja. Jadi larilah kepada Allah, wa anibu fafirru ilallah.